Saat kondisi seperti ini, kita memang dianjurkan untuk jaga jarak, menghindari keramaian, dan di rumah aja. Karena kata ibuku, dengan begitu penyebaran virus corona bisa diputus. Tapi masih ada loh yang harus beraktivitas di luar rumah karena harus bekerja. Salah satunya adalah ayahku. Ayah adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Walaupun begitu, ayahku selalu bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sekeluarga. Jadi, setiap selesai bertugas, ayah selalu disiplin bersih-bersih sebelum masuk rumah. Begitu sampai, ayah selalu melepas sepatunya dulu. Ayah juga tidak akan membawa sampah ke dalam rumah. Jadi kalau ada kertas atau barang yang tidak terpakai di kantongnya, pasti dibuang dulu. Kemudian, ayah gunting-gunting masker yang bekas dipakai. Terus dibuang ke tempat sampah. Ibu juga menyiapkan desinfektan. Setelah itu, baru deh ayahku masuk ke dalam rumah. Aku juga mengerti, kalau baru masuk rumah, ayah nggak boleh langsung main sama aku. Ayah akan menaruh baju kotornya di tempat cucian kotor. Terus langsung mandi. Kalau sudah bersih semua, baru deh ayah bisa bersantai bersama aku dan ibu. Aku nggak apa-apa kok kalau ayah pulang nggak bawa oleh-oleh, daripada malah bawa virus corona. Ih, ngeri. Shalom baik Kristus dimanapun Anda berada. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan, terus mencari wajah Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa untuk memulai acara Revival at Home malam hari ini. Tuhan, kami rindu melalui setiap doa, pujian penyembahan yang kami naikkan bersama-sama, serta melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam acara Revival at Home malam hari ini. Kami beroleh kekuatan baru, beroleh kemenangan dari setiap masalah kami, dan kami serta keluarga dipulihkan. Amin. Biarlah melalui acara Revival at Home ini, berkat Tuhan akan dilimpahkan pada setiap kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Stay at home with Revival at Home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di kesempatan kali ini, saya mau mengajak saudara semua untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita yang secara tidak sadar, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, hanya untuk meminta apa yang kita ingini. Kita lupa akan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, saat ini saya ajak kita semua untuk benar-benar dengan hati kita memuji, menyembah Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kita, setiap diri kita, dan hati kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab
aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupi
di saat kami berada di titik terendah Tuhan, Engkau tetap ada di sana Bapa. Dan Engkau takkan biarkan kami terjatuh tergeletak Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan masih ada Tuhan untuk setiap kami. Dan setiap masalah yang ada, jawaban pun juga telah Engkau sediakan Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Oh, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore. Untuk pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih-Nya, untuk anugerah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa hari ini bersama-sama beribadah. Kita akan sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, Bapak Ibu mempelai Kristus mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya menyampaikan salam pembuka saya, sebenarnya saya sedang terinspirasi dengan yang namanya Pancasila. Saya bangga warga negara Indonesia, saya bangga punya Pancasila yang terus menjadi kuat dan sebentar lagi kita akan peringati kesaktiannya. Apa yang menginspirasi saya menyampaikan salam itu? Saya berkata pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sila pertama itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita ini patut bersyukur punya Tuhan. Ya, punya Tuhan. Ya, untuk kasih anugerah yang diberikan kepada kita semuanya. Ini berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya diberkati, Bapak Ibu juga diberkati, diberikan anugerah. Ya. Kemudian saya sampaikan sehingga kita bisa bersama-sama persatuan Indonesia.
Ya, kita bisa bersatu bersama-sama. Saya lihat ini berbagai macam suku, bangsa. Ya, artinya berbagai macam suku di Indonesia kita bisa bersama-sama. Ya, tentu bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kesempatan itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Artinya Pak Gembala diberi hikmat untuk memberi saya tanggung jawab. Dan yang terakhir itu saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, Bapak Ibu yang mendengarkan itu keadilan sosial. Saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengar. Sebab kalau Bapak Ibu yang menyampaikan, saya yang mendengar, saya bingung. Apalagi kalau Bapak Ibu yang di sini, saya yang di bawah, saya tambah bingung. Ya, jadi kita mau belajar bersama-sama. Hari-hari ini peristiwa banyak terjadi, di mana orang mulai jatuh, di mana orang mulai kadang-kadang mengalami hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan, dalam media sosial. Jangan sial di media sosial. Sial, saya ngambil sebuah arti yang sederhana saja, sebuah keadaan di mana hal tidak menguntungkan karena kecerobohan. Itu sial. Jadi kalau kita berkata, aku sial hari ini, jangan buru-buru menyalahkan. Tetapi bisa saja sial itu terjadi karena kecerobohan kita. Hari-hari ini banyak orang sial. Teman saya sial. Kalau hari ini dia mendengar pasti senyum-senyum. Karena di media sosial, di dunia online, pesan barang nggak sesuai gitu ya. Sial. Ya, kadang-kadang kita itu banyak ngalami kesialan bukan karena orang lain, tapi karena kita tidak berhikmat. Kita lihat datanya sebentar. Saya tidak sedang ngasih seminar, saya sedang pengen berbagi ya. Jadi pengguna media sosial secara global, ini Januari 2021 mencapai 4,2 miliar. Sedang di Indonesia dengan jumlah penduduk 274,9 juta, pemakai media sosialnya 170 juta. Saya yakin hampir sebagian kita berkutat dengan media sosial. Ya. Bahkan hari-hari ini banyak orang bermedia sosial, ada euforia. Kadang orang yang baru mengenal media sosial. Ya, saya mempunyai beberapa akun media sosial yang kadang-kadang saya juga senyum-senyum sendiri. Ya. Tapi apakah kemudian kita menolak atau menerima? Maka kita akan lihat bagaimana sikap kehidupan kita ketika kita bermedia sosial. Ya. Jadi next, kita lihat bahwa media sosial mengalami yang namanya perubahan besar mengikuti perkembangan zaman. Angkatan 80, 90 pasti akan bisa tersenyum kalau melihat gambar-gambar yang saya tayangkan. Di situ bukan yang nulis Budi gue santet kapan-kapan. Di bawahnya ada Trisna Love Jumena, Love Hartati. Kalau hari ini mungkin di sekolah meja bersih. Tapi era 80-an, 90-an, meja menjadi media sosial untuk mengungkapkan. Makanya kalau yang tidak pernah ngalami, ini ditulis apa? Bahkan menjadi momen. Saya kalau reuni, tiba-tiba saya ingat kelas saya dulu, saya mencoba sesuatu yang pernah saya tinggalkan, dan saya lihat gitu ya, ternyata masih ada, karena memang tersembunyi. Itu bukan media sosial saya, karena saya sembunyikan. Tetapi kalau semua yang terbuka, kemudian ada yang ditulis di tembok, angannya tinggi, mimpinya banyak, tidurnya kurang. Kalau istilah sekarang itu orang yang kurang bergaul ya, dolane kurang ado, kopine kurang kental, kancane kurang oke. Mainnya kurang jauh, kopinya ini kurang kental, ya, temannya kurang banyak. Sehingga kadang-kadang sangat kuper gitu ya. Kemudian ada yang ditulis, Mas Bolang, selama masih melihat senyum ibuku, hidup ini baik-baik saja. Ya, kan mengungkapkan ini di wall, di tembok, jangan dibaca karena nggak penting. Sebenarnya saya juga nggak mau baca yang ini. Cuman karena ditulis ya,
kemudian bereformasi, ya. Kemudian ada revolusi percepatan media sosial yang sekarang kita kenal. Hampir semua yang ada di gambar bawah. Tapi bagaimana kita menyikapi media sosial kita? Ya. Bagaimana kita menyikapi sebagai warga gereja? Bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya dengan media sosial? Kita bisa menemukan apa saja, bahkan beberapa perusahaan meminta akun media alamatnya untuk diketahui apa selama ini dituliskan. Ya. Jejak digital seringkali tidak bisa kita hapuskan. Jadi mari kita melihat, ya. Sekali lagi, era 80-90 ketika dunia media sosial belum ada, segala sesuatu diungkapkan dengan caranya masing-masing. Generasi sekarang saya tanya anak saya yang besar, kamu pernah nggak nulis surat cinta? Enggak. Karena memang sudah eranya bukan, mungkin era saya, eranya Pak Satrio, eranya beberapa orang di sini nulis surat cinta itu rasanya, ya. Kalau di media sosial kadang-kadang enggak ada harumnya. Orang nulis surat cinta itu, ini saya cerita sepengalaman saja gitu ya. Jadi ketika kangen dibuka, ada harum-harumnya dicium, itu cerita yang enggak pernah habis bertahun-tahun karena masih cinta. Bahkan ketika era kantor pos, ya eranya kantor pos harus beli perangko mengirimkan, saya menulis surat ya ke alamat ke Jakarta saja bisa sampai 2 minggu gitu ya. 2 minggu, pengennya si kilat khusus ya. Ditulis, balik lagi 2 minggu, nunggu. Bahkan hari-hari di depan pintu itu hanya kalau lihat Pak Pos rasanya happy. Ya, tapi itu era dulu, di mana kenangan demi kenangan yang seringkali nggak bisa hilang. Makanya kalau itu dibilang bukan jejak digital, ya jejak kenangan memori masa lalu kita. Oke, next kita akan lihat, ya media dalam pelayanan Yesus. Yesus itu memakai media. Ya, yang pertama saya memberi contoh saja khotbah Yesus di bukit. Kalau kita baca pada bagian ini, Yesus naik ke bukit, duduk, lalu mengajar. Saya pikir salah satu medianya adalah naik ke bukit. Bukit menjadi media. Kemudian duduk. Seperti sekarang saya posisi seperti ini, saya berdiri, saya mengajar, atau saya berkhotbah. Ternyata setelah saya mencoba mempelajari, walaupun saya belajarnya tidak terlalu dalam di IPA gitu ya, ada pola yang dipakai Yesus yang namanya menyampaikan. Saya pikir dulu waktu Yesus mengajar seperti saya bisa teriak-teriak sekarang. Ya, bisa dibayangkan 5.000 orang laki-laki diajar semua bisa mendengar. Sunyi, sepi, Yesus mengajar. Apakah Yesus teriak-teriak? Berbahagialah, berbahagialah. Ternyata tidak. Yesus mengajar sedemikian rupa, orang yang begitu terkesima dengan cara mengajarnya, kemudian ada yang dibantu media yang namanya angin gunung. Ya, kalau kita tahu dari gunung mau ke lembah namanya angin gunung. Tidak perlu Yesus ngomong keras-keras, media angin gunung itulah yang membawa berita itu. Yang kedua, Yesus mengajar di perahu Simon, ini berbeda lagi. Kalau kita baca kisahnya, Yesus naik ke perahu Simon dan kemudian minta didorong sedikit ke arah danau. Kemudian Yesus mengajar. Ya, semua di bibir pantai danau itu dan mendengarkan. Kemudian apakah Yesus mengajar dengan teriak-teriak lagi? Tidak. Saat itu murid-muridnya pagi hari sudah mulai selesai, masih bekerja dengan hasil yang tidak begitu banyak. Dan Yesus menggunakan yang namanya angin danau. Angin lembah yang akan naik ke gunung. Yesus bercerita, Yesus mengajar, sehingga pesannya sampai. Inilah media Yesus. Kemudian siapa yang terbesar?
Ketika muridnya bertengkar, siapa yang terbesar? Yesus hanya sederhana memakai media untuk menyampaikan pesannya. Dia mengambil seorang anak kecil di pangkunya dan berbicara barang siapa, ya kan itu. Ditunjukkannya, itu medianya Yesus. Jadi ini contoh bagaimana sesungguhnya Yesus juga melayani pakai media. Hanya saja media yang dipakai Yesus, media yang ada pada saat itu. Kalau pada saat itu Yesus itu sudah, pada saat itu ada yang namanya media sosial seperti Facebook mungkin ya sudah pakai. Tapi kan belum dalam perkembangannya. Oke, next. Ya. Dengan adanya media sosial, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya mau menolak atau menerima? Saya kenal seseorang yang begitu anti dan dia berkata, saya tidak akan menggunakan media sosial dan dia hanya cukup memakai HP jadul dengan SMS dan telepon saja. Dan dia cerita banyak alasannya dan saya ngomong, silahkan, itu sebuah pilihan. Tetapi kita mau menerima, mau menolak, kita ini sudah diberikan yang namanya kehendak bebas. Kejadian 2 ayat 16-17 tuliskan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini berbicara sebuah pilihan yang diberikan Tuhan. Ya, sebuah pilihan. Maka kita sebagai manusia diberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Kita mau menerima, mau menolak, silakan. Ya, tidak ada yang menghalangi. Ya. Tidak ada yang bisa menghargai, padahal kalau kita banyak membaca, kita diberikan yang namanya HAM, hak asasi manusia. Saya nggak mau menolak, saya nggak mau menerima urusannya. Sama ketika kita diberikan vaksin. Ya, kalau yang mau terima ya terima, kalau yang menolak ya itu urusannya. Banyak dalilnya ketika menolak. Ya, saya dapat satu informasi yang menarik. Ada orang yang menolak dengan banyak dalih, memakai ayat, memakai firman Tuhan. Dan berkata sederhananya, orang-orang yang divaksin nanti tidak terangkat. Ya, itu pilihannya. Sebagai warga gereja, sebagai warga negara, saya menerima. Bahkan saya bersyukur diberi kesempatan sampai 3 kali, walaupun minggu lalu dalam kondisi yang sangat drop. Tapi saya bersyukur, menganugerah kok, mumpung tidak bayar gitu ya. Sekali lagi kita diberikan free will, kehendak bebas. Kita mau menuliskan apapun, mengungkapkan apapun. Ya, kalau beberapa yang mengikuti medsos saya, mengikuti saya di Facebook, di TikTok gitu ya. Ada sekali saya hanya ingin berbagi saja. Pengalaman yang menarik begini. Satu kali salah satu TikTok saya ini sedang menuliskan begini, membuat seperti ini. Le, ngomong mae kon kowe bakso le. Gak duit blas. Ya. Saya selesai, saya biasa saja. Tiba-tiba ada yang WA saya. Yo le, sesuk tak tukokke bakso. Ya saya pikir bercanda saja. Ya, nah. Saudara, malam harinya dia cuma gini, wis, tak kei duit gitu ku bakso. Begitu saya lihat transferannya, iki no ora tuku bakso, iki so tuku gerobok bakso. Saya ingin menceritakan sering kali
Saya biasa, tapi tiba-tiba ada orang yang entah karena mesake reso tuku bakso, apa memang dengan gaya saya kemudian dimberkati. Ini satu contoh saja. Berikutnya, saya buat lagi. Saya hanya menceritakan masa kecil saya. Memang benar pada saat itu susah. Boro-boro bisa beli es krim. Kalau zaman saya namanya es tongtong gitu ya. Saya membuat membuat konten sederhana tentang nikmatnya makan es krim. Saudara tahu, di WA lagi orang yang lain. Ya, nih ada berkat tuku es krim, sak kemen kecil reso mangan es krim. Ya saya kalau berkat itu satu kok ke es krim, ya bisa masuk angin tenan saya. Nah saya mau sampaikan, kita punya kehendak bebas, kita punya apapun yang bisa kita kerjakan dengan medsos kita. Tetapi sekali lagi kita harus bertanggung jawab dengan medsos kita. Next, selanjutnya kita lihat. Ada yang namanya rambu-rambu, kita tahu kadang-kadang juga nggak tahu tapi melanggar saja yang namanya undang-undang ITE. Hari-hari ini kan itu sering kali dipakai. Ya, semua kita nggak bisa lagi berbohong. Ya. Ketika kita diberikan rambu-rambu oleh negara yang namanya undang-undang, seharusnya kita tak. Kalau saya membuat seperti ini, akibatnya seperti apa? Saya melakukan penghinaan terhadap orang, akibatnya seperti apa? Ya, saya membuat konten seperti ini, akibatnya seperti apa? Semua kita pertanggungjawabkan yang namanya undang-undang ITE ini. Kalau negara sudah memikirkan supaya kebebasan kita, ternyata nggak bebas-bebas penuh. Kita terus dibatasi. Yang berikutnya kalau kita lihat menggunakan kata-kata yang membangun, saya ambil dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Membangun kehidupan orang lain. Saya hanya mau cerita, ada seorang istri yang paling suka melihat medsos orang lain. Ya, dia punya tetangga yang punya medsos yang sama, mereka berteman di FB, mereka berteman di Instagram, saling mengikuti. Jadi si istri ini sebut saja A gitu. Dia melihat postingannya si B dengan postingan beli TV baru. Setiap kali dia lihat postingan si B beli TV baru, suaminya dilapori. Ah Pak, si B itu kok beli TV baru ya Pak? Ya biar dong, ya suaminya kerja. Tapi kan papa juga kerja, masa nggak bisa beli TV baru? Ya, TV yang baru itu TV Smart loh, Pak. Tahu TV Smart, pinter. Sedang TV kita itu TV bagong, belakangnya besar, Pak. Akhirnya suaminya membelikan TV baru. 2 hari kemudian, Ibu C upload motor baru yang besar. Kemudian suaminya datang lagi pulang kerja. Si A ngomong lagi, Pak, Ibu C itu kok motornya baru, Pak? Padahal dia cuma pegawai rendahan loh, Pak. Masa Papa nggak bisa motornya kayak dia? Masa kita pakai cekidar pujaan? Ya, kalau kita boncengan berdua itu orang berkata nggak kasihan sama motornya. Akhirnya dibelikanlah motor baru. Kemudian berikutnya mobil baru. Seperti itu terus dilakukan sehingga suaminya mikir, gara-gara media sosial istriku kok jadi seperti ini. Berpikirlah, akhirnya suaminya pulang cepat. Biasanya pulangnya malam, alasannya lembur supaya enggak dimintai. Akhirnya begitu dia pulang, dia senyum-senyum sama istrinya. Loh Pak, tumben pulangnya cepat. Enggak apa-apa. Ada bonus ya Pak? Enggak.
senyum, suaminya mandi, dilayani makan. Istrinya juga ikut senang, suami senyum. Biasanya suaminya kalau datang mukanya muram. Ya, mukanya muram. Dia senyum dan istrinya, suaminya makan, dia pulang, setelah pulang, makan, tidur, cepat-cepat tidur. Kemudian dia tanya, "Pak, ada apa sih Pak, kok Papa hari ini sukacita sekali?" Kemudian, "Enggak Mah, Papa dapat bonus dari kantor." "Enggak." "Wah, bikin penasaran saja." Akhirnya suaminya buka Facebooknya. Mah, kamu tahu enggak, Pak Yanto yang depan blok A sana, lihat akunnya. Pak Yanto dengan akunnya baru, "Terima kasih, dapat istri lagi." Gitu. "Kamu pengen enggak Mah, aku buat status yang seperti itu?" "Pengen enggak Mah?" Maksudnya, itu loh Pak Yanto kan istrinya baru, yang lama masih ada. Boleh enggak aku juga bikin status seperti itu? Dari situ istrinya baru sadar bahwa suaminya minta nikah lagi. Suaminya minta nikah lagi berdasarkan akun-akun gitu ya. Kalau biasa berdasarkan status. Lah kalau istrinya mengandalkan status, orang lain dia juga andalkan ini loh. Ya, kita belajar. Seringkali media sosial kita mempengaruhi kehidupan kita. Next, kita lihat. Ya. Selanjutnya kita lihat, kalau kita tahu bahwa menggunakan media sosial dengan baik, ya, mencari informasi lah yang benar. Hari ini banyak sekali hoax. Ya, satu kali saya diminta khotbah di satu gereja berbicara tentang hoax. Pak, kapan hoax pertama kali timbul? Ya, di Taman Eden itu sudah ada hoax. Ketika iblis memutarbalikkan firman yang disampaikan, mulai hoax pertama. Ketika Yesus bangkit pun disebarkan hoax. Orang ahli Taurat semua membayar prajurit supaya menyebarkan hoax. Ya, maka carilah informasi yang benar. Jangan paling mudah sarser gitu ya. Setelah tahu, lah saya cuma dapat dari grup sebelah. Berbagilah juga informasi yang benar. Seringkali kita juga nggak tahu informasi mana yang benar, mana yang salah. Jangankan jemaat, kadang-kadang hamba Tuhan juga masih juga salah. Menjadikan sarana hiburan yang sehat, sudahlah. Jangan terlalu banyak pusing dengan media sosial, jadikan sarana hiburan yang sehat. Kalau pengen senyum ya senyum aja, mumpung senyum belum dibayar. Ya, mumpung senyum masih gratis. Beberapa hari ini kalau kita lihat, orang-orang gila sudah tidak bisa tersenyum dan ngomong sendiri. Survei saja kalau percaya. Karena bagian orang gila senyum dan ngomong sendiri sudah diambil orang waras. Ya, coba aja orang waras naik motor, ya itu ngomong sendiri. Ya kasihan orang gilanya kan itu. Kapan dia bisa ngomong? Kemudian gunakan media sosial untuk menghasilkan uang kalau bisa yang baik. Saya baru sering kali dapat WA, kemudian dapat SMS, dan saya heran, angkanya kok mirip terus. Dalam seminggu 4 kali saya dapat kiriman uang 175 juta. Wah, saya saja nggak pernah belanja di Shopee. Anda menang, Shopee 175 juta, kok iya gampang men. Ya. Seringkali menghasilkan uang dengan hal yang tidak baik. Pasti kena, tapi mari kita menghasilkan uang dengan yang baik kalau bisa ya. Di 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Media sosial itu netral, sama seperti uang netral. Tergantung kita mau pakai untuk apa. Ya, tergantung kita pakai untuk apa. Maka kalau kita tahu bahwa kita itu bisa saja berbagi. Saya senang melihat banyak yang berbagi, memberi semangat. Kadang-kadang lo iseng-iseng ya lihat. Kalau ya enggak ya scroll saja.
Maka kalau Paulus berkata, jangan sampai kita diperhamba. Ya, diperhamba. Bagian terakhir mari kita menggunakan kehendak bebas kita dalam kehendak Allah. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak bebas boleh saja, tapi mari kita selaraskan kehendak bebas yang Tuhan berikan dengan kehendak Tuhan. Berbagi enak, ya, share enak, berteman enak. Ya. Kalau hanya karena di media sosial kemudian kita menjadi runtuh iman kita, ya mending tidak usah. Ya, membuat bingung, mending tidak saya ikuti. Kan gitu. Itu pilihan kita. Tapi kalau membangun, saya kadang juga mengikuti Pak Satrio membahas Pancasila, makanya saya terinspirasi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Saya ikuti di media sosialnya. Oh, ikut, lihat, oh iya. Kalau itu positif, kenapa tidak? Beberapa yang juga mengikuti saya dalam beberapa akun saya seperti itu. Kalau memang saya nggak jadi berkat, ya jangan diikuti. Tapi hari ini, sore ini, yuk, jangan kita sampai sial hanya karena media sosial. Jangan hanya karena telunjuk kita, nanti saya akan bahas dosa dengan jari, kita bisa masuk di penjara. Ya, siapa bilang penjara itu enak? Tidak enak. Ya, enggak apa-apa sih, udah dikasih makan sama negara, dijaga. Kalau enggak percaya, ya lakukan saja. Ya, mari kita bersama-sama untuk kita terus menjadi orang percaya. Menggunakan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semoga mempelai Kristus diberkati melalui acara Revival at Home kali ini. Revival at Home bisa kita ikuti bersama setiap hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan juga beberapa acara yang kami yakin sangat memberkati kita. Antara lain, acara Nongki Kui, sebuah acara ngobrol asik buat kamu-kamu yang berjiwa muda. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa penjaga kota, di mana kita bersatu hati, syafaat bagi kota dan bangsa tercinta setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ruang doa dan konseling setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mempelai Kristus bisa menghubungi atau mengirimkan pergumulan doa Mempelai Kristus ke WhatsApp 081705710075 atau 085697222222. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, menjadi konselor, dan siap mendoakan setiap pergumulan mempelai Kristus. Kuasanya tak terbatas. Sebuah acara yang berisi kesaksian-kesaksian serta firman yang akan menguatkan setiap kita. Setiap hari Senin jam 7 malam. Dan ngobras, ngobrol suka-suka bareng Pak Hengki setiap hari Selasa jam 7 malam. Mau ngobrol ringan tentang sesuatu yang lagi happening? Ya, di sini tempatnya. Seluruh acara tersebut di atas bisa Mempelai Kristus akses melalui On Air Radio Betani FM, fanpage Facebook Betani FM 107,7 MHz, streaming radio di link radiobetani.radio12345.com, serta YouTube Gereja Betani Salatiga. Kami mendoakan seluruh mempelai Kristus dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan.
stay at home, stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless. Tuhan memberkati.